Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, kurang semangat. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan doa bagi setiap kita. Doa Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu hari di tempat ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus bertahta di atas segala puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Kita berikan semua yang terbaik bagi Dia. Kita sembah Dia, Allah yang kudus, Allah yang besar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau ya Bapa, Allah yang kudus, Bapa yang besar. Kami sembah Kau Bapa, kami sembah, kami menyembah-Mu, kami sembah Yesus Tuhan. Rabashikida rabashikida karabase, rabashikida kadaraba. Semua yang terbaik hanya bagi Dia, Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Rabashikina karabarabarabashikina karabase, rabashikina lalabase, kadarabase, karabase. Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara, puji Dia, sembah Dia dengan segenap hatimu, sembah, sembah, sembah Dia. Sembah Allah yang kudus, sembah Dia. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala hormat pujian bagi-Mu Bapa. Jesus.
Yesus, hati kami yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Kau ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Kita Yesus. Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru doa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Rabasikina rabasik, rabasikina rabasikita karabasik. Penuhi bait-Mu Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Rabasikina rabasikita rabasikita dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu hadirat-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, iya narabase, iya nararabo. Hadirat-Mu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Kau ya Tuhan, kami rindu. Haleluya. Korarabashikina rarabasokota kararabase, kenarabasokota karabarabarabase, kenakarabarabarabarabase. Jesus. Korabasokota kararabase. Mari sembah Dia dengan segenap hati. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Rabase kena karalabase. Karalabase kena karalabase kena karalabase. Mari mengundang hadirat-Mu hadir di sini Tuhan. Karalabase.
sikita kararaba sikita kararaba se. Kararaba sikita kararaba sikita kararaba se. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan. Kami tinggikan Kau Yesus Tuhan. Yes, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah hanya api kemuliaan-Mu Tuhan yang tercurah di tempat ini. Amin. Sebab itu Tuhan, kami mau bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Amin. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini? Amin. Sorakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah apimu terus menyala-nyala Tuhan. Dengarkanlah
pilih memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Hingga Tuhan bersatu kini mengangkat kehidupannya. Lihat maju janganlah Yesus adalah Amin. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Buktikan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Amin. Ada bersuka cita, kita memuji Tuhan bersama. Amin. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat imannya. Bersiap maju janganlah Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Kuasa Tuhan penuhi tempat ini. Amin. Bangkitlah gerejanya. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Akui kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Sang Raja. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Raja yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia
puji Hosana. Mari lambaikan semua tangannya. Amin. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Amin. Kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita persiapkan untuk firman Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tenang di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber sukacita kami. Engkau yang mendengarkan segala doa-doa kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami lewati lembah kelam bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Allah di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Allah di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mari nyanyikan dengan lembut. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shikanara la mata kiara la masyakara la mata kana la mashikanara la. Haleluya, haleluya. Kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Syakarala mata karala basi karala barala 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 basi karala. Syakarala mata kinarala basi karala. Haleluya. Haleluya. Ora syakar. Ora syakarala masyakarala masyakarala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Karena kasih dan kebaikan-Mu yang Kau telah berikan bagi kami. Hari ini kami terus mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi. Engkau begitu mencintai setiap kami. Dengan apa Tuhan kami harus membalas kasih-Mu? Dengan apa Tuhan? Hanya hidup kami ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dan kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar Tuhan apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Kami siapkan hati kami. Dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami. Kuduskan, sucikan hati pikiran hamba-Mu. Sehingga hamba layak di hadapan-Mu. Dan Kau Tuhan Yesus pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar Engkau saja yang berkuasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa. Anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang semakin hari semakin dipakai Tuhan. Hari ini semua baik. Hari ini semua diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita belajar saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk memuliakan Dia. Saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa, menyesatkan. Betul ya? Setiap hari kita melihat konten-konten di sosial media ya, sosmed ya. Sungguh luar biasa. Luar biasanya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi menyesatkan banyak orang dan anak-anak Tuhan. Aliran banyak yang bermunculan saudara. Ada progresif, ada yang dari Korea itu apa saya bingung saudara. Di situ kita diajarin sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan. Tapi banyak orang yang merespon dengan sangat luar biasa. Jadi anak Tuhan, jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang di luar firman. Karena firman adalah bukan petunjuk saja saudara. Tapi firman ini adalah Allah sendiri. Kalau saudara terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin tidak baik ini, saudara akan jatuh lebih jauh saudara. Saya mau jemaat di tempat ini semua mengerti, semua memahami arti sesungguhnya firman. Di luar sana mengatakan kita akan selamat masuk surga meskipun tidak percaya Tuhan. No. Tidak bisa saudara. Tidak perlu. Yang penting berbuat baik bisa masuk surga. Tuhan itu kasih. Iya saudara. Tapi bukan berarti kasih yang dibuat
kita sembarangan. Kita nggak akan sampai kepada surga yang mulia tanpa melalui Yesus Kristus. Itu firman yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Saudara jangan terpengaruh dengan suasana, kondisi, keadaan hari-hari ini. Saudara harus berhikmat saat menonton, menyaksikan sebuah tayangan, saudara. Amin, saudara. Hanya gara-gara Tuhan kita kasih, maka semua bisa masuk surga. Tidak, saudara. Perbuatan baik saudara bisa masuk surga. Kalau perbuatan baik semua orang bisa berbuat baik. Kalau berbuat kasih semua orang bisa berbuat kasih. Tapi percaya kepada Sang Pencipta hidup saudara dan saya. Saya gemes, saudara. Sampai saya ngomong gini, sebentar lagi aku juga mau konten. Ngikut-ngikut, saudara. Saya tidak pengen terkenal, tapi saya akan menyampaikan firman. Saudara terkasih, jika saudara dan saya tidak jarang membaca firman, tidak memahami firman, saudara gampang jatuh. Karena halus banget, saudara. Cara main mereka halus. Iblis itu penipu, saudara. Pencuri, penipu, pembinasa. Betul enggak? Kalau saudara tidak berhati-hati, saudara akan jatuh loh. Dan terbawa arus. Malam hari ini kita berbicara tentang firman. Apa sih? Saudara yang terkasih, ayo kita sama-sama belajar, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Kita harus mengerti apa tujuan hidup saudara dan saya. Tentunya menggenapi firman Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu tanpa firman. Allah melakukan sesuatu, dia berfirman, maka jadi. Jangan sekali-sekali saudara merasakan bahwa saudara hebat. Orang-orang di luar sana hebat. Karena begitu dia, masuk di sosmed saudara. Luar biasa. Mencekno tapi saudara. Menyesatkan banget. Siapa sih Tuhan itu? Semua orang tahu. Yesus Tuhan. Amin. Tapi siapa dia sesungguhnya? Banyak orang yang tidak tahu, saudara. Saudara mengerti maksud saya ya? Semua orang. Bisa ya? HP kecil. HP. Ya, maaf saudara. Ya, error. Siapa sih Tuhan itu? Semua orang ngomong, ya Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Saya tahu saudara, Yesus itu Tuhan. Tapi siapa sebenarnya yang kita cari hari-hari ini? Orang banyak yang ngomong, Tuhan itu Allah yang begini begitu. Tapi saudara tidak mengenal pribadinya, itu bujui saudara. Saudara saya tanya, kesukaannya Tuhan apa sih? Halo? Kalau saudara dan saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, pribadinya gimana? Tuhan itu seperti apa sih saudara? Kesukaannya apa sih? Halo? Haleluya saudara. Saudara ngomong anak Tuhan. Aku berdoa 1 hari 2 jam. Ditanyain apa sih kesukaannya Tuhan? Saudara, kalau engkau mencintai seseorang, engkau tahu pastinya apa kesukaannya, betul enggak? Kalau engkau memiliki pasangan hidup hari ini, engkau pasti tahu kesukaannya pasanganmu apa. Iya kan? Sama dengan Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita mengerti siapa Tuhan, kita tahu kesukaannya Tuhan itu apa. Dia adalah Allah yang membuat mujizat. Cinta saudara dan saya.
Dia Allah penyembuh. Betul nggak? Betul? Ya soalnya wis dibocori. Dari tadi pelenggung saudara. Dia itu hobinya membuat mujizat. Mengasihi saudara dan saya meskipun kita salah, kita berdosa. Tuhan ngomong gini, nah aku mengampunimu. Betul nggak saudara? Kalau kita boro-boro ngampuni, disakiti hati ngampuni nggak? Tunggu dulu, lihat-lihat, ya kan? Hari ini kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Siapa Tuhan? Siapa Dia? Ya. Firman Tuhan berkata begini saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan, buktinya apa? Kalau orang dunia tanpa Yesus pun sampai ke surga, enggak bisa saudara. Saudara beli tiket enggak ada pesawatnya, nyampe enggak? Halo? Nyampe saudara? Saya beli tiket ke Jakarta, tapi saya cuma bawa tiketnya, enggak naik pesawat, sampai enggak saya di Jakarta? Enggak sampai saudara, itu tiket saudara. Sama Yesus itu begitu. Saudara kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, nyampe enggak di surga? Enyalah engkau pembuat kejahatan. Siapa Tuhan itu? Kita belajar saudara. Yesus Kristus adalah Tuhan, buktinya yang pertama saudara. Sangat-sangat luar biasa, saya sering bawa firman itu. Yohanes 3:16. Itu tertancap dalam hati pikiran kita. Karena begitu besar apa saudara? Ini loh satu-satu. Kita mengenal dulu pribadi dulu. Dia lahir itu untuk apa? Untuk saudara dan saya. Makanya kalau kita ke surga, gak akan pernah sampai tanpa dia. Yesus dulu lakukan bagian kita. Mengasihi, percaya, tidak melakukan sesuatu di luar kehendaknya. Waktu saudara terima Yesus, besok mati, tidak melakukan dosa, langsung ke surga. Itu jaminan. Mau saudara? Gak ada yang mau ya. Salib itu 3 saudara. Betul enggak? Salibnya itu 3. Waktu Yesus disalib tuh ada temannya 2. Yang satu orang berdosa tidak bertobat. Yang satu orang berdosa tapi bertobat. Terus ngomong sama Tuhan, kalau engkau ke surga, ingetin aku ya. Karena dia bertobat saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikanlah Yesus sebagai jalan saudara. Kalau saudara percaya dengan orang di luar sana, tanpa Yesus, asal percaya masuk surga. Surga gang berapa? Atau ngomong begini, saya tidak terlalu percaya, saya tidak percaya kalau ada surga dan neraka. Ini Kristen piye saudara? Kalau enggak ada surga dan neraka, Tuhan enggak mau mati disalib buat saudara dan saya. Betul enggak? Bukti kasihnya itu loh saudara. Yesus itu kasih. Makanya di dalam Yohanes 3 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, garis bawahi saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketemu Tuhan, melakukan kehendaknya, mati, otomatis di surga. Sampai dia di surga. Tuhan gak bisa disogok saudara. Dengan kebaikan saudara, duit saudara, tidak bisa. Tapi Tuhan mau saudara dan saya melakukan kehendaknya. Bukti yang pertama, dia adalah Tuhan. Bukti yang kedua apa saudara? Catat baik-baik saudara.
Bukti yang kedua bahwa dia adalah Tuhan. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang dari surga, lahir seperti saudara dan saya tahu. Dia lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan. Kalau dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, berarti sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya harus melakukan kehendaknya. Betul? Jangan karepe dhewe, saudara. Yang penting aku baik. Aku percaya kok. Tapi aku enggak perlu ngikut Yesus. Enggak nyampe, saudara. Buktinya dia Tuhan karena dia lahir ke dunia ini 100% manusia. Dia meninggalkan surga mulia, hanya datang ke dunia ini melihat saudara dan saya sing bencekno iki lho. Ngerti ya saudara ya? Saudara dan saya ini bencekno ya. Kadang-kadang gilani ya. Nggak ngereket sama Tuhan tapi ngereket no. Hari ini kita akan berubah. Supaya kita nggak salah. Dia lahir ke dunia ini. Untuk apa saudara? Menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3, 17 dan 18. Kita baca saudara. Kita cepet aja saudara. Yohanes 3, 17 sampai 18. Yohanes 3, 17, 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Kristus Yesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sudah jelas. Kalau saudara dan saya nggak percaya Tuhan, tidak mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Allah, ya nggak akan sampai di surga saudara. Jangan katakan surga nggak ada, neraka nggak ada. Kok enak saudara? Kalau surga neraka nggak ada, hidup manusia nggak akan pernah takut. Pasti ngawur. Ada Tuhan aja lo ngawur saudara. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan begini. 10 perintah Allah, 1 nyantol itu sudah luar biasa. Ya, makanya saudara, jangan ikut-ikutan dunia ini. Dunia gak semakin baik. Dunia ini gak semakin baik saudara. Ajaran-ajaran nabi-nabi palsu itu sudah dinubuatkan. Ada dalam firman Tuhan. Kalau saudara melakukan, yaitu hidup benar, hidup melekat kepada Tuhan, saudara akan tergoncangkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudara yang terkasih, kalau saya melihat di sosial media saudara, anak-anak muda ini fasih lidah, pinter-pinter. Ya, tapi karena kepinteran mungkin saudara, sampai akhirnya keblinger, kepelintir saudara lambini saudara. Saya mendengar, melihat itu saya ngomong, sebetulnya mereka hebat loh. Tapi kalau hidupnya benar, kita nggak boleh ikut-ikutan dengan dunia ini saudara. Kita nggak boleh ikut-ikutan dengan apa yang dunia sodorkan hari-hari ini. Sebuah pengajaran-pengajaran yang kelihatannya luar biasa. Orang-orang muda yang luar biasa terampil, fasih lidah. Tapi mereka tidak mengenal Kristus secara pribadi. Ya. Siap saudara untuk menjadi pelaku firman? Saudara percaya neraka ada? Percaya? Siapa yang percaya? Cuma 5 saudara. Neraka ada. Surga. Sungguhan tak? Nanti kalau next time ya akan kita khotbahkan tentang surga neraka.
Saudara takut atau gemeter atau biasa saja? Saudara jangan main-main dengan hidup ini. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama dia lahir itu buktinya saudara. Yang kedua buktinya apa? Dia menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga apa? Buktinya dia lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Duh, enak lo jadi orang Kristen, betul enggak? Jadi anak Tuhan enak enggak? Enak ya? Kalau berdoa sembarang ya, sehari berapa kali ya? Kadang enggak berdoa pun enggak apa-apa, kata Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Betul? Tuhan tuh mengasihi umatnya sebelum aku berdoa Tuhan sudah tahu. Karena 10 langkah ke depan Tuhan mengerti kita. Jadi enggak usah berdoa, betul enggak? Halo, orang usah berdoa karena 10 langkah ke depan Tuhan tahu. Sebelum aku berdoa Tuhan sudah mengerti isi hatiku. Wis. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang. Betul enggak? Aku udah usah berdoa Tuhan tahu. Bahkan aku cuma menengtok loh Tuhan ngerti. Loh iya, loh saya enggak mau mungkiri saudara. Saudara enggak usah ngoceh, enggak usah ngomel, Tuhan tahu isi hati saudara. Tapi Tuhan ingin pengakuan dari diri kita. Iya kan? Kalau papa kita, saudara minta makan, ngerti enggak? Ya ngerti. Kalau enggak minta, ya dibiarin. Nanti dia ngomongin papanya jahat, ora. Anak isin dablek. Sama Tuhan begitu. Tuhan tahu loh, kebutuhanku hari ini begini begitu. Aku enggak usah berdoa Tuhan kasih. Terus no aja. Tidak bisa saudara. Tetap ada sebuah pengakuan. Ada ucapan. Ada sebuah perkataan yang disampaikan. Karena Tuhan senang begitu. Ya. Yang ketiga apa saudara? Dia lahir. Kenapa? Ke dunia untuk apa? Menebus dosa kita. Baca 1 Petrus saudara. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24. 1 Petrus 2, 22 sampai 24. Ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Allah Bapa, yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kamu telah disembuhkan. Sebuah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Karena dia mengasihi saudara, mencintai saudara. Dia lahir saudara itu buktinya bahwa dia itu Tuhan. Dia lahir menebus dosa saudara, buktinya dia mengasihi saudara dan saya. Dengan apakah ku balas? Isok nyanyi ndak sok ngelakoni. Betul enggak? WL singer nyanyinya luar biasa. Tapi saya kadang-kadang isok tenan tah itu. Bapak, Engkau sungguh baik. Di atas mimbar. Nanti kalau di bawah kena didik ngamuk, masalah. Sama dengan hamba Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Begitu keluar mobilnya diserempet. Mata lu di mana? Mataku di sini, bukan di sini. Bukti kasih itu saudara. Ayo saudara. Kita ini sama-sama belajar. Hamba Tuhan bukan kebal dosa. Dosa ini tambah ngintip terus tiap hari saudara. Melek motor loh saudara, dosa ini ngintip wis mengganggu. Bener saudara. Kalau saudara rumah tangga pasangan hidup, melek motor lihat suamimu, lihat istrimu. Kadang-kadang nih, Tuhan gini kok dikekno aku modelnya gini iki. Dari dulu hingga sekarang bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah.
modele bencekno. Saudara yang terkasih, dia itu menebus dosa saudara dan saya loh. Buktinya dia Tuhan. Makanya kalau tanpa Yesus nggak akan bisa sampai ke surga. Percaya dok, nggak melakukan, nggak nyampe, taruhan saudara. Bener ini. Dia lahir ke dunia ini loh saudara, meninggalkan surga yang mulia. Di surga itu gak panas saudara. Saudara bayangin di Israel sana loh saudara, di Yerusalem. Panas saudara. Saya kapan hari berangkat itu 42 derajat. Meletek saudara. Dia mau, dia rela karena mencintai saudara dan saya. Dan mengasihi saudara dan saya. Surga enak dingin saudara. Nggak ada cuaca yang panas ekstrim, nggak ada. Ayo saudara. Jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan dunia ini. Dia itu menebus dosa saudara supaya saudara dan saya layak di hadapannya, layak di surga, layak bersama dengan dia, memerintah bersama dengan dia. Amin saudara. Enak enggak? Enak enggak saudara? Halo? Enak? Lakukan bagian saudara. Jangan cuma enak, enak. Kayak makan lumpia saudara, enak saudara, ojo sencing gulik-gulik saudara. Ya, ayo mengerti dengan sesuatu. Dan keempat yang terakhir saudara, dia lahir ke dunia untuk membawa kita ke surga mulia. Wow, adakah Tuhan seperti Tuhan kita Yesus? Dia ngomong loh, dia menjamin loh saudara. Iya toh? Dia lahir ke dunia untuk membawa kita ke surga mulia. Wow, keren saudara. Saya tidak pernah menjumpai Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia berjanji, dia sanggup untuk menggenapi. Apa sih yang saudara pikirkan lagi hari-hari ini? Saudara takut gak makan? Saudara takut apa sih di dunia ini? Takut gak punya duit. Bertobat saudara. Siapa di sini enggak mau duit? Saya tanya saudara, siapa di sini enggak mau duit? Siapa yang mau duit? Yang mau duit anak muda, yang tua enggak mau duit. Ya. Kita dibawa kepada surga yang mulia saudara, Efesus 2. Semua harus ada dasar firman. Enggak asal ngomong, firman ini saudara. Enggak apa-apa ya, saya kenceng dikit hari ini ya. Soalnya saya mangkel saudara, lihat sosmed itu saudara. Ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Baca dengan baik. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan yang 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nggak enak sih saudara. Ini loh kok mau ngeyel ini saudara. Sudahlah ikut Tuhan, ikut apa yang Dia perkatakan menurut firman-Nya, menjadi pelaku firman, mencintai, mengasihi Dia. Sampai saudara di surga. Ada yang tanya dengan saya, kalau saya percaya Tuhan, apakah saya masuk surga? Saya ngomong, pasti. Loh kalau saya berdosa, loh saya sebentar. Kalau kita ikut Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, lahir baru, otomatis hidup yang lama sudah dikubur saudara. Kita muncul sebagai manusia ciptaan baru. Melakukan firman Tuhan, berarti nggak boleh berbuat dosa. Di mana manusia kebal dosa? Halo bapak-bapak, kalau ada yang bening-bening lewat, kira-kira matanya tetap mandeng ke depan apa jalan saudara?
Halo, bapak-bapak. Apa tetap gini? Ada yang bening lewat. Kelainan saudara. Ibu-ibu, ada yang lewat. Sis. Tiramisu iki. Waduh iki. Duren loh. Betul enggak? Saya lihat yang bening saudara. Maaf saudara. Kapan lahir meneh? Supaya oleh yang lebih bening ini. Gitu loh. Betul enggak saudara? Lumrah toh? Lumrah enggak? Jangan sungkan saudara, di gereja alim saudara. Ono bojone wedi kabeh. Ayo di luar sana. Tidak ada satupun manusia kebal oleh dosa. Tetapi Tuhan datang untuk mengampuni dosa. Amin. Loh lagi itu enak ya Mbak Yesus itu ya. Sekarang berdosa, selingkuh yuk. Aku bertobat. Diampuni, betul. Balik lagi saudara, balik kucing, ayo balik ke papat oleh mangkok saudara. Gak bisa. Anak-anak muda, kalau sekarang, saya seneng ya saudara ya. Anak muda, lihat bening-bening. Aduh, ndak lihat engkau ini semalam, rasanya setahun loh. Lek jadi pasanganmu sungguhan. Kira-kira lo ngomong ngono meneng enggak? Lihat wajahmu dari dulu hingga sekarang, tetap sama. Tuhan bolehkah tuker tambah? Boleh. Langkai dulu mayatnya. Saudara yang terkasih, ayolah kita hidup itu harus memiliki sesuatu passion ya, gairah. Untuk hidup menyenangkan Tuhan, untuk menyenangkan orang lain, dan diri kita sendiri balance saudara. Lah saudara kenceng terus, jadi kalau orang dunia emang cupu ya. Kayak orang lolok gitu loh saudara. Terlalu, terlalu, wis jadi kok gini loh, ini dosa. Ini dosa, melaku terus, jungkel saudara. Jujur saudara, jangan ngomong, wah hidup dosa itu gak boleh. Loh siapa bilang boleh gak boleh? Loh, seneng anak muda kalau ngomong gitu seneng. Ya, jadi apa saudara? Dia lahir ke dunia untuk membawa kita ke surga mulia. Kita kelak kemudian akan memerintah bersama Tuhan. Memerintah para malaikat. Ada ayatnya. Nanti saudara baca. Saudara, hari-hari ini saya katakan banyak bermunculan nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu saudara. Karena Tuhan sudah bernubuat, firman-Nya sudah berkata, Matius 7:15 jelas di situ dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Hafal saudara? Gak ngerti firman ini di kumang. Baca Matius 7:15. Baca di rumah saudara. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Manis tutur katanya. Awalnya waktu saya mendengar, oh bagus ya nih. Saya dengerin terus saudara. Kok lama-lama menyimpang ya? Kristen progresif. Kayak mobil saudara. Kalau mobil satu STNK-nya bayarnya cuman murah. Begitu 2, 3 progresif saudara. Lah dipikir Tuhan itu STNK ta? Iya kan? Progresif loh. Saya eleng-eleng. Tuhan progresif lah, aku punya mobil. Kalau 2 yang 1 progresif ya. Dari Tuhan ke STNK saudara. Mencekno enggak saudara? Pertama memang enak saudara. Manis saudara. Begitu lama-lama pahit saudara. Karena tidak sesuai firman Tuhan. Ini sudah ditulis dalam firman Tuhan. Saudara, ajaran yang sesat hanya menyenangkan telinga. Betul enggak? Kenapa kok saya ngomong menyenangkan telinga? Karena tidak akan bisa masuk neraka. Karena neraka tidak ada. Menyenangkan telinga enggak? Wah, pasti menyenangkan telinga. Tak kasih ayatnya saudara, terakhir terus pulang. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3.
Demikian firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan. Pokoknya di telingaku enak, merdu. Didengarkan itu seperti pujian-pujian yang maknyut, bisa tidur saudara. Itu yang dicari hari-hari ini. Kalau sudah ngomong begini, anakku jangan kau lakukan. Dosa sedang mengintip. Bencekno yo firmane yo. Pasti dosa ngintip. Loh karena ngintip dulu saudara. Diintip dulu saudara. Nek saudara lengah, dia masuk diidik-idik mau. Diidik-idik tertawa saudara. Saudara lupa. Apa? Lupa daratan. Ingat laut terus jadi terombang-ambing saudara. Di mana-mana iblis itu selalu mengintip dulu. Setelah mengintip dia tahu suasana tenang, damai. Dia masuk menggoncangkan hidup saudara, mengacaukan hidup saudara. Maka saudara binasa. Saudara dan saya tidak akan dapat ke surga yang mulia. Telinga kita itu senang yang enak apa enggak? Enak ya? Kalau dengar berkat, besok diberkati, senang enggak saudara? Senang ya? Tapi kalau ngomong gini, besok kamu mendapatkan kesusahan, tolak dalam nama Yesus. Tidak Tuhan, betul enggak? Kalau sesuatu dinubuatkan, engkau akan begini-begini. Dalam nama Yesus, aku tolak, aku tolak. Itu jodohmu, aku tolak. Soal lelek Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Begitu ada yang ngomong, anakku jodoh di depanmu, di sampingmu, tengok ke kanan. Maksud, boleh rek. Langsung enggak? Begitu, tengok ke kanan, mbak telor rek. Tengok ke kanan, 3 dari sebelah kananmu, ditelok. Lah kok elek Tuhan? Tolak dalam nama Yesus. Telinganya enggak mau. Hatinya tidak bekerja sama. Ayo kalau ngomong. Dia seorang konglomerat. Rumahnya 5. Mobilnya 20. Apartemen 40. Dalam nama Yesus. Aku terima hari ini. Begitu melek moto saudara. Sikile pincang, gelem. Itulah hidup saudara. Jangan cuma menyenangkan telinga. Saya kalau dikatakan begini. Dapat berkat. Darah Yesus, terima kasih. Begitu saya dikatakan, saya dapat emas. Haleluya. Betul enggak? Saya dapat emas saudara. Pengen ya? Saya dapat emas saudara. Tadi saya upload gini. Peace. Bukan saya tapi Fani dapat emas. Senang saudara? Ini nyata loh saudara. Tak masukkan sosmed besok. Tak bawa emas sih ini. Seweneng deh. Ci aku sing oleh kok kamu sing foto, ndak popo. Ya. Saudara yang terkasih. Kita harus balance. Enggak tegang terus. Kalau tegang terus cepat mati saudara. Cepat tuwek, cepat mati saudara. Ngikut Tuhan harus ada sukacita, damai sejahtera, melakukan kehendaknya. Amin. Inilah firman yang sampaikan hari ini. Saya berharap saudara dan saya juga mengerti tujuan Tuhan dan siapa Tuhan itu. Amin. Saya undang pemain musik WL Singer. Setelah ini kita lanjutkan dengan perjamuan kudus saudara. Saudara saya kepingin sebuah lagu yang kemarin mungkin holy-holy ya.